Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan-kawan yang telah menghadiri Zoom pada malam ini. Di sini saya akan menjelaskan materi PPT saya yang mana judulnya Pendidikan Demokratis, Globalisasi dan di Masa Pandemi. Sebelumnya, nama saya Aziz Hussein Hermawan, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin, NPM 1931090034, dengan dosen pengampu Bu Erin Nur Maulidia, SOS MPD. Materi bab 1 ialah latar belakang konsep pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Jadi demokratis pendidikan di sini adalah proses pendidikan yang menghargai potensi atau pembawaan, persamaan dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengkultivasikan segala potensi dirinya secara optimal. Rumusan masalah: apakah konsep demokratis dalam Islam dan bagaimana pendidikan demokratis dalam perspektif Islam? Tujuannya untuk mengetahui apakah konsep demokratis dalam Islam. Yang kedua, untuk menjelaskan pendidikan demokratis dalam perspektif Islam. Bab 2, pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan sistem dan tata cara meningkatkan kualitas hidup seseorang pada semua aspek kehidupannya di dunia. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa, sebab lewat pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how to know dan how to do, serta how to live together, tetapi yang amat penting adalah how to be. Supaya how to be berwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Pendidikan pada dasarnya merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi bangsa dan agar mampu berkiprah dalam tatanan yang lebih global. Sebagai investment in people untuk mengembangkan individu dan masyarakat, dan sisi lain, pendidikan merupakan sumber untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan seharusnya mengajarkan, mengasuh, melatih, mengarahkan, membina, dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik dalam rangka menyiapkan untuk merealisasikan fungsi dan risalah kemanusiaannya di hadapan Allah SWT, yaitu mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT dan menjalankan misi kehilafannya di muka bumi sebagai makhluk yang berupaya memakmurkan kehidupan dalam tatanan hidup bersama dengan aman, damai, dan sejahtera. Materi yang kedua yaitu demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahnya akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas. Yang kedua, model demokrasi. Demokrasi mempunyai dua model, yaitu demokrasi presidensial atau parlementer. Dalam demokrasi presidensial, presiden memiliki kedudukan kuat dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik yang kuat pula. Kekuasaan politik presiden seringkali disejajarkan dengan parlemen atau bahkan lebih kuat dari parlemen. Sebaliknya, dalam demokrasi parlementer, parlemenlah satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk pengambilan keputusan. Peranan presiden pada kasus ini terbatas pada tugas-tugas mewakili negara dan penengah dalam situasi konflik. Dalam demokrasi parlementer, kekuasaan pengambilan keputusan politik dijalankan oleh wakil-wakil rakyat sesuai dengan hasil pemilihan umum.
Sebaiknya dalam demokrasi presidensial, kepala negara yang lebih secara langsung oleh rakyat merupakan pusat kekuasaan mandiri yang juga mempengaruhi baik dalam pembentukan pemerintahan maupun penyusunan undang-undang. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat, misalnya melalui plebisit, referendum, jajak pendapat rakyat, dan keputusan rakyat, atau mengembalikan sebanyak mungkin keputusan ke tingkat komunitas lokal. Norma-norma dan aturan dasar demokrasi bersifat universal, tetapi cara pelaksanaannya harus diputuskan secara pragmatis sesuai dengan referensi masyarakat tertentu. Materi yang ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Materi yang keempat, pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan, baik pada komponen praktis maupun pada komponen regulatif dan lingkungan. Dampak ini saling bersinggungan antar segmen yang dalam kehidupan beragama, pendidikan bermasyarakat, dan bernegara. Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini. Bahkan bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur atau tatap muka kini beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung atau daring. Bab ketiga penutup. Kesimpulannya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan sekolah. Hal ini terjadi pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan bilingual school dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Sekian materi PPT saya yang telah saya sampaikan kepada kawan-kawan. Apakah sudah jelas pada kawan-kawan semuanya materi yang telah saya sampaikan? Oke, mungkin bisa saya akhiri saja pertemuan kita pada malam ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.